الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن وسلم أجمعين. سبحان لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا مجالسكم بالصلاة علي فإن صلاتكم علي نور يوم القيامة. Para hadirin jamaah majelis ta'lim Al-Hidayah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah hari ini kita semua masih tetap dalam kondisi sehat walafiat, segar bugar, dan kita berdoa selalu kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua daripada bala malapetaka. Semoga kita semua dipanjangkan umur kita, sehat badan kita, dimurahkan rezekinya, diberi keberkahan hidupnya, dan yang terpenting kita berharap semoga meninggal dunia dalam kondisi diridhoi Allah Subhanahu wa taala, masuk surga bersama Rasulullah, meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah majelis ta'lim Al-Hidayah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Zayyinu majalisakum bis-salati 'alayya fa inna salatakum 'alayya nurun yawmal qiyamah." Kata Rasulullah, hiasilah majlis kalian semua dengan bacaan sholawat kepada aku, kata Rasulullah. Mengapa? Karena sesungguhnya bacaan sholawat kalian semua terhadap aku itu adalah cahaya kelak di hari kiamat. Artinya apa? Rasulullah ini dengan kata-kata fi'il amar, zayyinu, ini adalah kata perintah, hiasilah. Jadi kata akhirat lah itu adalah merupakan gambaran perintah, seruan, suruhan, anjuran dari baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan ditinggalkan. Kala ibu-ibu mungkin waktu kosong atau berjalan ketika nggak ada yang dibicarakan, itu hiasilah mulut atau hati kita dengan bacaan sholawat. Jadi orang yang banyak sholawat itu insya Allah hatinya lembut, kadang mudah penyarikan. Jadi sholawat itu sebetulnya peredam. Kalau ibu punya ijazah dalailul khairat, dibaca itu baca dalail. Mungkin harus pakai buku, dan dalailul khairat itu bacaannya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Kalau Minggu itu punya orang Yahudi sebetulnya. Kita tuh menyampaikannya Ahad. Ahad itu ya Minggu. Minggu itu ya hari Minggu. Artinya hari Minggu itu nama itu dipakai orang Yahudi. Kalau kita bagusnya itu Ahad. Jadi dalailul khairat itu isinya sholawat. Sholawat itu peredam, ya peredam. Jadi supaya kada penyarikan, banyaki sholawat. Nah di sini yang Rasulullah sabdakan. Jadi ketika kita duduk di sini, nah hiasi bacaan sholawat itu, ya. Hiasi duduk-duduk kita ini dengan bacaan sholawat. Yang nyatakan ketika pertemuan kita salam, baca sholawat salam itu sudah cukup. Nanti selebihnya di dalam musala atau di mana aja ibu yang menambahi. Artinya sama
semakin banyak bacaan sholawat, berarti semakin banyak, semakin terang cahaya kita kelak di hari kiamat. Karena anjuran Rasulullah ini, Rasulullah beliau bersabdakan, fa inna sholatakum alayya nurun yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya bacaan sholawat kalian itu menjadi cahaya di hari kiamat. Banyaki sholawat pokoknya. Sholawat yang paling pendek, Allahumma sholli ala Muhammad. Mau panjang sedikit, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Melepet panjang, dipanjangin lagi, Mbak amalan aja dari Allahumma sholli ala Muhammad. Banyak macamnya. Bisa juga Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Nabi wa ala sahbihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabil ummi. Jadi beberapa bacaan itu yang penting mengenakan bacaan sholawatnya. Poin intinya Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang bagus ada Sayyidina. Karena perbedaannya kalau namanya Muhammad banyak. Nama ulun aja Muhammad Haris. Ada Muhammad Firman, ada Muhammad Abdul Ghani, ada jadi kalau Sayyidina itu yang membedakan itu benar khusus untuk Rasulullah. Tapi saatnya Allahumma sholli ala Muhammad bagaimana? Itu bagus. Lebih bagus lagi kalau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi ada pembeda. Jadi bacaan ini banyak salawat. Semakin banyak bacaan salawat, semakin banyak cahaya akan terang. Termasuk di alam mahsyar atau di liang kubur kita. Nah, di dunia manfaatnya salawat itu bisa menarik rezeki. Paling ketujuh Maulid Habsyi, bergabung di Maulid Habsyi. Yang ketujuh beburda, itu gabung dengan burda. Karena Maulid Habsyi dan beburda itu adalah poinnya, isinya bersolawat kepada Nabi. Jadi puji-pujian. Jadi ahli syair orang-orang kita itu karena dulu tuh beliau asyik dengan Rasulullah itu, sehingga ulama kita mengarang syair, mengarang burda, mengarang berzanji, Maulid Habsyi, ya, Simsud Duror, itu bagian daripada pujian memuji Rasulullah SAW, dan itu semua termasuk sholawat yang akan menjadi cahaya kelak di hari kiamat. Kemudian dalam riwayat ini disebutkan, Inna Allah ta'ala ibadan yudha'u lahum yawmal qiyamah al-manabir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai beberapa hamba, di mana beberapa hamba yang kelak di hari kiamat nanti akan diletakkan orang itu di hari kiamat. Nah, ini di hari kiamat nanti orang itu diletakkan tempatnya di atas panggung. Jadi kalau kita melihat tempatnya di lapangan ada panggung, nah ibaratnya orang yang dimaksud diletakkan di atas panggung itu. Apa maksudnya? Ya'buduna 'alaiha hum qawman libasum nurun. Jadi Allah itu nanti mempunyai beberapa hambanya itu ditaruh di atas panggung di hari kiamat itu, dan mereka didudukkan di atas panggung itu. Kita nggak bisa membayangkan, dan kita nggak bisa bercerita macam begini kalau nggak dibuka dalam hadis. Ini untungnya orang mau duduk di majelis Rasulullah buka itu cerita-cerita alam gaib. Ini bukan karangan, ini bukan bahasanya cerita orang, bukan. Kalau nggak hadis kita nggak bisa membuka rahasia-rahasia cerita macam begini. Di mana kita mengarang? Nggak bisa, karena kita cuma membacakan hadis. Cuman kita menggambarkan, yang nyata yang kita tanamkan ini. Beberapa kali dalam pengajian disinggung-singgung tentang hari kiamat. Memang dunia ini sudah akhir. Banyak sudah malapetaka di sana. Ibu mungkin sudah melihat sendiri videonya di Palestina. Ini lagi gencar-gencarnya mempertaruhkan iman. Masjid dibombardir sampai ada yang kepalanya pecah, kakinya patah. Ya nggak tahu orang-orang Islam kita ditindas di sana. Ini sudah akhir zaman. Tapi kalau di Pakatan
bersyukur, alhamdulillah nggak ada gangguan. Yang nggak ada gangguan ini nah, mau hadir di majelis taklim susahnya minta ampun. Nah, ini ujian hidup. Sudah begitu nyenyaknya hidup, nyenyaknya kita tidur, suruh bangun tahajud, malasnya minta ampun. Kalau kita lihat di Palestina, daerah-daerah yang mohon maaf orang-orang Islamnya ditindas, tidur nggak enak, makan nggak nyenyak, yang dimakan kedadak, hendak tidur ketakut ada bombardir, takut kena tembak, takut kena bom. Ibu lihat coba kalau diketik di YouTube itu penyiksaan orang-orang Palestina, Masya Allah, ditindas bu. Ada yang dimasukkan dalam sebuah penampungan, katanya penampungannya ini dibombardir. Masya Allah, ribuan orang-orang sipil yang meninggal. Nah, itu sebagai iktibar, ini gambaran akhir zaman sudah orang-orang Islam ditindas. Nah, kita ini ya hati-hati, ini sudah zaman sudah akhir, jangan lagi menambahi maksiat, ya, jangan lagi kita bagaimana kita ini sholat 5 waktu jangan sampai ditinggalkan. Pokok inti kita untuk masuk surga jangan tinggalkan sembahyang. Selebihnya ibadah-ibadah yang lain dijalankan. Yang nyata kiamat itu pasti ada. Dan ini sudah zaman akhir. Maksiat merajalela, ya, kemungkaran di mana-mana. Kembali lagi ke ceritanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberi hamba didudukan, ya, di hari kiamat, ditempatkan di atas panggung, didudukkan di atasnya, dan hum qaumun libasun nur, sekelompok kaum yang Allah maksud itu mereka mengenakan pakaian yang terbuat dari cahaya. Pakaiannya dari cahaya. Kita nggak bisa membayangkan seperti artis sekarang. Ini cerita ini sudah mulai ditiru artis kita. Jadi bajunya itu belampuai, tapi bukan seperti itu. Cahaya di hari kiamat luar biasa. Begitu terangnya pokoknya. Nggak bisa kehidupan di dunia menyamai apa yang digambarkan oleh Rasulullah di dalam hadis. Yang nyata sekelompok kaum ini memakai pakaian cahaya. Nggak bisa kita samakan yang dibuat manusia bajunya ini belampu seperti sekarang. Wa wujuhun nurun, dan cahayanya dan wajahnya, seraut wajahnya ini bersinar, bercahaya kaumnya itu. Laisu bi anbiya'a wala syuhada. Mereka itu bukan golongan nabi, bukan. Dan mereka itu bukan golongan orang-orang yang mati syahid gugur di medan perang, bukan. Ya begitu humul anbiya, tapi mereka walaupun bukan nabi, walaupun mereka bukan syuhada, tapi mereka dikumpulkan dengan golongan orang-orang para nabi, wa syuhada, dan golongan para syuhada. Faqalu, kemudian di situ para sahabat bertanya, man hum ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa gerangan mereka itu yang ditaruh di atas panggung, mukanya bercahaya, mengenakan pakaian yang bersinar dari cahaya? Siapa ya Rasulullah? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, al-mutahabbuna fillah wal mutazawaruna fillah wal mutajalisuna fillah. Ibu ingin tahu masukkah dalam golongan di situ? Apakah ibu termasuk orang-orang yang akan dipilih Allah, didudukkan di atas panggung, di mana ibu mengenakan pakaian yang akan bersinar bercahaya? Mungkin suaminya gak akan benar lagi. Betapa cantiknya orang itu kadang-kadang bini seorang. Apa kajiannya? Dijawab oleh Rasulullah. Padahal mereka bukan nabi, bukan syuhada, tapi ibu-ibu insya Allah masuk juga di dalam sana. Semoga gak salah niat. Ini dijawab oleh Rasulullah. Jadi kalau tadi itu seumpama sebuah persoalan, soal yang belum ada jawabnya, dijawab Rasulullah. Qala, mereka itu siapa? Al-mutahabbuna fillah.
Mereka itu adalah orang-orang yang cinta semata karena Allah. Artinya apa? Ibu yang punya pasangan suami istri, hadapilah suami istri itu dengan cinta karena Allah. Berpisah karena Allah, ibu kesini pun karena Allah. Ya, hadir di majelis karena Allah. Yang mungkin mohon maaf ketika majelis ta'lim ada yang ketujuh umpat partisipasi masak, orang berkumpul pun karena Allah itu. Niati saja, pokoknya ulun dah hadir semata karena Allah, dan nanti saatnya berpisah juga karena Allah. Makanya, dan jangan sampai kita ini berjauhan karena diselesaikan masalah yang kecil. Ibu, kita semua akan mati ya. Jangan sampai kita meninggal membawa salah sama orang. Kita jaga hubungan kita. Kita ini al-muslimu lil muslimin ikhwah. Orang Islam satu terhadap orang Islam yang lain adalah saudara. Jadi kita jaga ibu, ya. Lisan kita jaga, tangan kita jaga, jangan sampai orang-orang di sekeliling kita marah dengan kita. Niati ibu lah mulai sekarang cinta karena Allah, bukan cinta karena nafsu, tapi cinta karena Allah. Kemudian wal mutazawwaruna fillah, dan mereka saling mengunjungi. Mungkin ibu mengunjungi rumah siapa, niati itu karena berjalannya berniat si A mengunjungi si B mengunjungi si A, saling mengunjungi, saling bertemu semata karena Allah. Hati-hati ibu, sekarang ini pintu neraka terbuka lebar. Kenapa? Gara-gara HP. HP ini sebagai pintu neraka yang paling bahaya di hadapan kita ibu. Gara-gara HP, gara-gara WA aja. Mohon maaf, bisakah kita ketemuan itu aja? Yang satunya jawab, ya. Nah, jadi sudah pintu iblis terbuka. Hati-hati itu gara-gara HP. HP ini sebetulnya kalau kita nggak bisa mempergunakan, ini menjadi malapetaka dalam rumah tangga. Hancurlah kehidupan kita gara-gara HP. Kalau kita nggak bisa mempergunakan pada tempatnya, maka HP inilah yang akan membuka pintu neraka selebar-lebarnya. Makanya kita ini ya sebetulnya gara-gara chat, bukan chat ini bukan chat, istilah bahasa kita tuh bawean itu lah Bu, mengirim tulisan dikirim itu namanya chat, bukan ini kalau salah pahamin ini chat bukan menchat ya. Chat itu dari chattingan ya. Hati-hati Ibu, kalau berhubungan sama lawan jenis itu seperlunya saja ya, seperlunya saja, selebihnya itu tidak boleh. Kemudian jadi cinta karena Allah, saling mengunjungi karena Allah. Wal mutajalisuna fillah, dan mereka saling duduk kayak begini Ibu, niati saja lillahi ta'ala. Kami bertemu karena Allah, berkumpul karena Allah, saling mengunjungi karena Allah. Ini dicari oleh Allah. Orang yang macam begini dicari oleh Allah. Nah, di sini Allah Ta'ala ila Musa. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya, Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Qala, ya Musa, wahai Musa, hal amilta li amalan qattu? Wahai Musa, apakah engkau beramal dengan satu amalan saja wahai Musa? Qala, Nabi Musa menjawab, ilahi, wahai Tuhanku, sholaitu laka. Ya Allah, ya Tuhanku,
ulun sembahyangnya karena Engkau ya Allah. Wa suntulaka, dan ulun berniat puasa juga karena Engkau ya Allah. Wa tasaddaqtu laka, dan ulun bersedekah juga berniat karena Engkau ya Allah. Wa dzakartu laka, dan ulun berwirid juga karena Engkau ya Allah. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan lagi, bertakun lagi kepada Nabi Musa. Ya Musa, berfirman kepada Nabi Musa, ya Musa, inna sholata laka burhanun, sesungguhnya sholatmu itu adalah petunjuk bagimu. Artinya orang yang mau mengerjakan sholat itu sebagai burhanun, sebagai petunjuk kelak di hari kiamat. Beberapa pertanyaan nanti malaikat bertakun itu nanti bisa menjawab dengan beberapa pertanyaan malaikat, karena berawal ibu semasa hidupnya di dunia sholat dan sholat, wabil khusus sholat lima waktu karena ditinggalkan. Wasaumu laka junnatun, sedangkan sholatmu puasamu di dunia itu sebagai perisai, sebagai tameng, sebagai penangkis. Wa shadaqatu laka dhillun, dan bersedekah untukmu itu sebagai naungan. Wa dzikru laka nurun, dan orang yang berzikir dan zikir itu sebagai cahaya. Fa ayyu amalin amaltali, kemudian amal engkau, kemudian mana amal yang engkau beramal untuk aku, ditagih oleh Allah. Faqala dullani ala amalin walaka, ya Allah, tunjukkan yang maksud itu, apa kira maksudnya? Apa? Tolong tunjukkan dulu satu amalan apa kiranya? Qala, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi, ya Musa, hal wallaitali waliyan katu wal adaitali aduwan, kata Allah, ya Musa, apakah engkau mencintai aku hanya satu cinta saja, modal cinta saja sama aku, dan apakah engkau membenci dengan aku karena satu perbuatan itu saja, ya? Atau kembali kepada aku dengan satu amalan itu saja? Fa'alima. Nah, di situ Nabi Musa tahu sudah jawabannya. Anna ahabbal a'mal ila Allah al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Artinya apa? Ya, di situ sesungguhnya amalan yang paling dicinta oleh Allah itulah amalan cinta karena Allah, dan murka, marah karena Allah. Artinya apa? Jangan sesekali kita ini bersepakat di dalam maksiat. Nah, di akhir zaman ini mohon maaf, hampir gak bisa dipisahkan yang namanya sesuatu kejahatan berjamaah. Apa yang dimaksud? Yang susah ditinggalkan. Contoh sekarang kita memasuki pemilihan pilkada. Coba kita lihat ibu, orang sudah 5 tahun membina kampung, yang becek ditukarkan tanah, ditukarkan semen, dimodali, yang sarwan mungkin sidin sudah menyumbang, ada kematian disumbang, 5 tahun membina kampung itu, harapannya memilih sidin. Begitu pancucukan kurang sehari ini kena serangan fajar, habislah 5 tahun itu. Apa? Serangan fajar wilayah ini bisa dipisahkan, orang mencalon nggak pakai duit bisa. Nah, ini persoalan yang kita hadapi sekarang. Bisalah itu masuk dalam kategori al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Bahasanya susah. Ini akhir zaman. Budaya-budaya yang kayak begini, hati-hati loh ibu. Ar-rasi wal murtasi finnar. Orang yang menyuap sama yang disuap sama apa? Sama-sama masuk neraka.
hati-hati biar kayak apa pertanggung jawabnya. Kecuali begini Bu, ada pengecualian. Kita kadang-kadang diberi tanpa bersyarat. Diberi tanpa bersyarat. Ini persoalannya bersyarat. Dulu pimpinnya 500.000 tapi awas dia. Program mencucuk. Nah ini biasa harus mencucuk dia. Ini jamaah kita mohon maaf, dari partai yang satu ambil, partai kedua ambil, partai ketiga ambil, partai keempat ambil. Ini persoalan berat untuk ibu. Bagaimana mempersoalkan? Ujar sini tinggi belum pilih biarnya pas pencucukan. Akhirnya partai berapa partai cucuk semuanya ya, gol utamanya. Karena belum memilih pian, ujar sini ketemu yang saya belum memilih pian. Iya Bu, yang pencucuk semuanya yang batal, ini yang dicucuk kan satu aja. Yang dicucuk semua. Yang memberi gambar tadi dicucuk sebenarnya Bu. Kan memilih kan cuma satu. Satu aja hasil suara yang sah. Ini kan ada pian dari 5 partai memberi diambil semua, kan dicucuk semua. Akhirnya nggak jadi suara, rusaklah suaranya. Nah bagaimana bertanggung jawab? Nah itu susah. Nah itu mau diamal, mau masuk kategori al-hubbu fillah wal bughdu fillah, nggak bisa itu. Ini akhir zaman. Nah bagaimana kita menghindari yang kayak begini? Nah ini susah itu. Masing-masing ibu nanti mempertanggungjawabkan sendiri. Nah kemudian innallaha yaqulu yawmal qiyamah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat al-mutahabbuna fillah, di mana orang-orang yang mencintai karena aku, dicari itu. Tapi mohon maaf kalau diantara itu ada yang mengambil duit tadi itu kayak sampai 5 partai diambil semua, ya mohon maaf mungkin nggak masuk di sini ya. Makanya di akhir zaman kayak apa kita menghindari, kayak apa supaya halal. Kalau nyetak sama itu dari warnanya. Kenapa? Kalau supaya membantu orang membalik, tapi tidak jadi kita pakai tas. Oh nggak apa-apa.